cuplikan dari Kompasiana. Kreator, Waglo Gubuk Apung. Sebut saja Anne-Marie Simel, seorang profesor beragama Katolik. Namun dalam sebuah dialog dengan Syekh dari Cirebon, dia menyatakan diri tidak beragama. Realita dalam sebuah kisah, Anne-Marie Simel pernah minta dibacakan surat Al-Fatihah saat akhir hayatnya. Kok, bukan minta bersyahadat. Anne-Marie, saat masih sehat, dalam sebuah dialog di pesawat terbang ketika ditanya oleh seorang ulama, mengapa tidak mau bersyahadat? Jawabnya, belum mendapat hidayah. Namun dalam kisah lain, saat akhir hayatnya minta dibacakan ayat Al-Quran, dan saat ini, dalam batu nisannya di bawah dinding tembok berlogo salib warna keemasan, tertulis huruf Arab yang menceritakan tentang kesadaran ruh manusia atas sebuah kematian. Tampaknya dia paham betul saat berada di alam barzah itu, seperti yang tertulis di batu nisan miliknya. Namun banyak kaum muslim yang menyayangkan beliau belum bersyahadat. Padahal tampaknya Anne-Marie paham betul bahwa setiap orang yang meninggal dunia, saat syakaratul maut butuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena itu, jaminannya adalah syurga. Tapi yang dia minta itu justru memohon untuk diperdengarkan ayat Quran surat Al-Fatihah. Kok sedikit aneh, Anne-Marie, saat masih sehat dalam sebuah dialog di pesawat terbang ketika ditanya oleh seorang ulama, mengapa tidak mau bersyahadat? Jawabnya, belum mendapat hidayah. Namun dalam kisah lain, saat akhir hayatnya minta dibacakan ayat Al-Quran, dan saat ini, dalam batu nisannya di bawah dinding tembok berlogo salib warna keemasan, tertulis huruf Arab yang menceritakan tentang kesadaran ruh manusia atas sebuah kematian. Tampaknya dia paham betul saat berada di alam barzah itu, seperti yang tertulis di batu nisan miliknya. Namun banyak kaum muslim yang menyayangkan beliau belum bersyahadat. Padahal tampaknya Anne-Marie paham betul bahwa setiap orang yang meninggal dunia, saat syakaratul maut butuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena itu, jaminannya adalah syurga. Tapi yang dia minta itu justru memohon untuk diperdengarkan ayat Quran surat Al-Fatihah. Kok sedikit aneh, banyak orang awam keheranan terhadap cendekiawan penghafal Quran dan hadis ini. Karena hingga hembusan nafas terakhir tidak sempat bersyahadat, namun beliau sempat minta dibacakan surat Al-Fatihah di akhir hayatnya itu. Saya sebagai penulis naskah ini menduga ada suatu kesalahpahaman masyarakat lingkungan terdekatnya. Salah paham yang saya anggap paling fatal. Jika benar dia meminta dibacakan ayat Quran, patut diduga Prof. Anne-Marie Simel sesungguhnya minta dibacakan syahadat. Karena beliau penulis buku-buku bernuansa Islam terkemuka di Eropa. Mengapa dianggap keliru? Dalam keadaan mendekati kematian, tubuh mengalami dehidrasi. Biasanya banyak keluar keringat. Saat hembusan nyawa terakhir, dengan bercucurannya keringat sekujur tubuh akan terjadilah dehidrasi. Saat itu, orang secerdas apapun pikirannya akan mengalami kesulitan berpikir normal, yang ada justru sebuah halusinasi. Saat dehidrasi yang disebabkan oleh banyaknya keringat berlebih, dan kurangnya asupan. Untuk bisa bersyahadat perlu bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak bisa menyalahkan lingkungan sepenuhnya tentang salah persepsi sebuah permintaannya. Karena untuk hal itu perlu sebuah amanat sebelumnya. Hal ini perlu sebuah amanat kepada orang terdekat di lingkungan sekitar. Minimal amanat menjelang ajal tiba. Idealnya disampaikan dalam sebuah alur cerita selama raga masih hidup sehat. Sampaikanlah amanat itu dalam sebuah pengorbanan waktu dan pikiran. Ini adalah sebuah kurban terbesar dalam kehidupan lintas agama. Semua orang agama apapun perlu berkurban ketika mampu. Bagi orang Muslim, sampaikanlah bahwa dalam ajaran Islam di akhir hayat itu upaya terakhir yang diidamkan seorang calon arwah adalah bersyahadat. Prof. Anne-Marie Simel dalam kisahnya, menjelang ajal beliau minta dibacakan Al-Fatihah. Jika orang sekitarnya merupakan pemeluk Islam yang taat, pasti memahami bahwa Prof. Anne-Marie Simel minta dibacakan syahadat, bukan surat Al-Fatihah. Namun Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Prof. Anne-Marie Simel adalah penulis buku tentang Islam yang menguasai 22 bahasa di dunia. Dan diakui masyarakat dunia. Beliau itu telah banyak mengubah pola pikir masyarakat Eropa terhadap ajaran Islam. Kaum terpelajar, atau kaum cerdik pandai Eropa yang ingin mengetahui Islam akan berupaya membaca tulisan Prof. Anne-Marie Simel.
Padahal beliau itu belum bersyahadat sampai akhir hayatnya. Karena yang dia minta di akhir hayatnya hanya dibacakan surat Fatihah. Untuk para pembaca yang budiman, penulis mengajak kepada masyarakat lintas agama agar memahami kebutuhan umat Islam saat sakaratul maut. Jika ada permintaan semacam ini harus jeli. Segera panggilkan orang yang paham tentang akidah bakal jenazah. Jika berbeda akidah dengan masyarakat di lingkungannya, cukup atas dasar kemanusiaan saja untuk membantunya. Karena arwah saat itu begitu gelisah meminta pertolongan sesuai keyakinannya. Jika meminta dibacakan ayat Quran, segera penuhi atas dasar kemanusiaan tadi. Begitu juga jika meminta sesuatu sesuai ajaran di luar Islam, sesuai keyakinan, segera panggilkan ahlinya sesuai amanat yang pernah disampaikannya. Ini adalah sebuah pengorbanan. Hari Idul Kurban saatnya merenungi makna pengorbanan itu. Tulisan dalam batu nisan Anne-Marie Simmel menyatakan bahwa manusia akan sadar saat tertidur panjang. Saat itu baru menyadari bahwa dirinya telah meninggal.